Nah, apa itu kasih? Petrus mesti belajar apa itu kasih. Apakah kamu mengasihi aku, lebih dari semua orang-orang ini? Setelah Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Bukan saya, Tuhan, saya akan pergi ke ujung dunia. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Lalu Yesus datang kepada Petrus, dan berkata, apakah engkau mengasihi aku, agapeo? Dan Petrus menjawab, engkau tahu, aku mengasihi engkau, phileo. Petrus, apakah engkau mengasihi, agapeo, aku, lebih dari semua orang-orang ini? Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau, phileo. Dan yang ketiga kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, phileo? Dan Petrus menjadi teramat sedih. Lalu Tuhan mulai mengurangi. Karena Petrus telah menunjukkan, dia tidak mampu memberikan kasih yang tidak mementingkan diri. Nah, orang-orang Yunani tidak menganggap agapeo sebagai bentuk tertinggi kasih, melainkan eros. Sebagai bentuk kasih tertinggi, ini sama sekali tidak disebutkan di dalam Alkitab. Ini bukan tempatnya. Eros adalah cinta penuh nafsu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sekarang ini, sudah ada frase ulangnya. Tapi saya tidak akan membahas hal itu. Jadi, garis mendasarnya ialah, Petrus menyadari tidak memiliki kasih semacam ini, agapeo. Petrus tidak pernah menyadari apa itu kasih agapeo. Sampai dia menjadi gagal dengan kasih yang dia miliki. Petrus gagal dalam kasihnya itu, karena dia tidak memiliki kasih itu. Tetapi akhirnya, Petrus tiba kepada kasih itu. Ya, itulah sebabnya ketika belakangan, Anda membaca mengenai pengalaman Petrus dan cara dia menanganinya. Petrus menyebutkan tangga yang mesti Anda daki. Tambahkan kepada iman Anda, kebaikan. Dan dia memberikan daftar panjang, dan diakhiri dengan kasih agapeo. Jadi dengan kata lain, Petrus mengetahui kemana kita mesti berjalan. Ini adalah sesuatu yang sangat ilahi. Kita tidak bisa menggapai kasih ini, agapeo. Hanya Allah yang bisa memberikannya kepada Anda. Sama seperti di dalam ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya, Allah yang melakukan pekerjaan itu dari dalam hati. Benar. Jadi apa itu kasih, Martin? Mari kita membaca kutipan. Dari tulisan Roh Nubuat, buku Kisah Para Rasul, Acts of the Apostles. Kasih Kristus bukanlah suatu perasaan yang berubah-ubah, melainkan suatu prinsip hidup, yang mesti dinyatakan sebagai suatu kuasa yang tinggal tetap di dalam hati. Jika tabiat dan perilaku gembala menjadi perwujudan dari kebenaran, yang dia beritakan, Tuhan akan memberikan meterai persetujuannya kepada pekerjaannya. Gembala dan kawanan dombanya akan bersatu, dipersatukan oleh pengharapan bersama mereka di dalam Kristus. Jadi, Martin, kasih itu bukan perasaan, melainkan suatu prinsip. Dan sekali saja, prinsip ini dipraktekkan, maka akan tercipta persatuan. Apakah kita memiliki persatuan, sekarang ini? Tidak. Anda begitu berapi-api. Apa yang salah dengan Anda? Kita tidak memiliki persatuan. Ya, karena jika ada persatuan, tugas akan telah diselesaikan. Tugas akan telah diselesaikan. Kita akan berhenti saling menyalahkan, saling merendahkan. Kita akan seperti orang-orang yang membangun tembok kota Yerusalem, dengan satu pedang di satu tangan, dan sendok tembok di tangan lainnya, dan kita membangun tembok. Ada lubang di tembok. Naiklah ke tangga dan naik ke tembok. Naiklah ke tembok. Ada prinsip yang lebih besar, yang sedang dipertaruhkan di sini.